Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan makalah kami yang berjudul Manfaat Bermain bagi Anak Usia Dini. Nah, sebelumnya izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Dea Mareta Anggreni sebagai pemateri dan moderator untuk memandu acara pada pagi hari ini. Kemudian rekan saya Alvina Rizky Ananda sebagai pemateri, Anissa Afriani sebagai pemateri, dan Nurvita Syakbani sebagai pemateri. Oke, langsung saja kita lanjut ke pembahasan selanjutnya, yaitu Nurvita Syakbani, kepadanya dipersilakan. Baiklah, saya Nurvita Syakbani Putri akan menjelaskan mengenai definisi bermain. Menurut Harlock, bermain adalah kegiatan yang dilakukan atas dasar suatu kesenangan dan tanpa mempertimbangkan hasil akhir. Kegiatan ini dilakukan secara sukarela tanpa adanya paksaan atau tekanan dari pihak manapun. Sedangkan menurut Plato, Aristoteles, dan Fortel menganggap bermain sebagai kegiatan yang mempunyai nilai praktis. Maksudnya itu bermain digunakan sebagai media untuk meningkatkan keterampilan dan kemampuan tertentu pada sang anak. Menurut pendapat ahli tadi, dapat disimpulkan bahwa bermain merupakan suatu kegiatan yang dapat merangsang kreativitas serta daya pikir sang anak secara optimal tanpa anak tersebut merasa terpaksa melakukannya. Baiklah, kita lanjut ke pembahasan kedua. Kepadanya waktu dan tempat dipersilakan. Perkenalkan, nama saya Alvina Rizky Ananda. Di sini saya akan menjelaskan mengenai manfaat dari bermain. Jadi teman-teman, salah satu manfaat bermain itu untuk mengembangkan multiple intelligence dan kreativitas anak. Menurut Vygotsky sendiri, ia menyatakan bahwa bermain akan mempengaruhi perkembangan anak melalui 3 cara. Yang pertama, bermain menciptakan suatu kemampuan yang potensial pada anak kepada kemampuan yang aktual. Hal ini disebut dengan zone of proximal development. Lalu yang kedua, bermain memfasilitasi separasi atau pemisahan pikiran dari objek dan aksi. Jadi, anak-anak mulai memisahkan nih makna atau ide suatu objek dengan objek itu sendiri. Contohnya gini, ketika seorang anak menggunakan balok sebagai gelas dan minum dari gelas tersebut, maka anak mengambil makna gelas dan memisahkan makna itu dari objeknya. Pemisahan antara makna dengan objeknya merupakan persiapan untuk perkembangan membuat gagasan dan berpikir abstrak. Lalu yang ketiga, bermain mengembangkan penguasaan diri. Di dalam bermain, anak bertindak sesuai skenario. Jadi misalnya nih, anak yang bertindak sebagai ibu harus menirukan suara lembutnya ibu atau suara galaknya sang ibu dan perilaku sang ibu yang khas. Jadi, kegiatan anak dengan gaya seperti ibu merupakan tingkah laku yang disengaja dengan menggunakan fungsi mentalnya yang lebih tinggi. Ini menunjukkan anak dapat menguasai tingkah lakunya. Kita lanjut ke pembahasan ketiga, waktu dan tempat dipersilakan. Saya Anissa Afriani akan menjelaskan tentang aspek-aspek perkembangan anak usia dini, yaitu pertama, bermain untuk pengembangan kognitif anak, terdiri dari pertama, bermain membantu anak membangun konsep dan pengetahuan. Maksudnya, anak membangun pengetahuannya melalui kegiatan yang diamatinya dan meniru apa yang telah dilihat olehnya. Lalu yang kedua, bermain membantu anak mengembangkan kemampuan berpikir abstrak. Misalnya, ketika anak bermain telepon-teleponan, anak belajar bagaimana memahami perspektif orang lain, menemukan strategi bermain bersama orang lain, dan memecahkan masalah. Lalu yang ketiga, bermain mendorong anak untuk berpikir kreatif. Karena di dalam bermain, anak memilih sendiri kegiatan yang mereka sukai, belajar membuat identifikasi tentang banyak hal, belajar mengontrol diri, serta belajar mengenali makna sosial dan keberadaan diri di antara teman sebaya. Lalu aspek kedua yaitu bermain untuk pengembangan sosial emosional. Yang pertama, bermain membantu anak mengembangkan kemampuan mengorganisasi dan menyelesaikan masalah. Yang kedua, bermain meningkatkan kompetensi sosial anak. Yang ketiga, bermain membantu anak mengekspresikan dan mengurangi rasa takut. Yang keempat, bermain membantu anak menguasai konflik dan trauma sosial. Dan yang kelima, bermain membantu anak mengenal diri mereka sendiri.
Baiklah, sekian dari saya. Terima kasih. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan manfaat bermain untuk pengembangan motorik pada anak. Yang pertama itu adalah bermain membantu anak mengontrol gerak motorik kasar pada anak. Nah, melalui bermain, anak dapat mengontrol gerak motorik kasarnya. Pada saat bermain itulah mereka dapat mempraktikkan semua gerakan motorik kasar seperti berlari, meloncat, dan melompat. Nah, anak-anak terdorong untuk mengangkat, membawa, berjalan, atau meloncat, berputar, dan beralih respon untuk irama. Anak usia 5 hingga 6 tahun itu perlu bermain aktif, seperti mereka dapat melempar, menangkap, menendang, memukul, bersepeda roda 2, dan meluncur. Saat ini banyak anak yang menghabiskan waktunya untuk kegiatan pasif, seperti menonton televisi atau video, bermain HP, dan lain sebagainya. Anak itu membutuhkan kesempatan untuk memanjat, berayun, mendorong, menarik, berlari, meloncat, melompat, dan berjalan dalam rangka menguasai tubuh mereka sendiri. Kemudian yang kedua, bermain membantu anak menguasai keterampilan motorik halus. Nah, melalui bermain, anak dapat mempraktikkan keterampilan motorik halus mereka, seperti menjahit, menata puzzle, memaku paku ke papan, dan mengecat. Selanjutnya ialah bermain untuk pengembangan bahasa komunikasi. Yang pertama, bermain membantu anak meningkatkan kemampuan berkomunikasi. Bermain menyediakan ruang dan waktu bagi anak untuk berinteraksi dengan orang lain, seperti mereka saling berbicara, mengeluarkan pendapat, bernegosiasi, dan menemukan jalan tengah bagi setiap persoalan yang muncul. Terlebih-lebih ketika bermain peran. Kegiatan bermain peran memiliki manfaat yang sangat besar, terutama untuk menunjang perkembangan bahasa dan berbahasa anak. Bahkan, bermain peran memiliki andil yang besar bagi perkembangan kognitif, emosi, dan sosial anak. Selanjutnya, bermain menyediakan konteks yang aman dan memotivasi anak belajar bahasa kedua. Nah, bermain juga menyediakan konteks yang aman dan memotivasi anak untuk belajar bahasa kedua. Karena pada saat bermain, anak-anak mempraktikkan serpihan-serpihan bahasa lain, seperti hello, how are you? Halo, apa kabarmu? Atau hai, dan lain sebagainya. Nah, oleh karena serpihan-serpihan bahasa memberikan efek kebanggaan, anak-anak semakin terpacu untuk menambah kosakata bahasa kedua tersebut. Hal ini sangat membantu perkembangan bahasa anak, karena masa-masa awal perkembangan anak merupakan waktu yang tepat untuk memperoleh bahasa kedua, second language. Anak-anak yang memperoleh bahasa kedua pada masa kritis cenderung cepat berbicara sebagaimana penutur asli bahasa tersebut. Baik, mungkin itu saja pemaparan materi dari kelompok 3. Bila ada salah-salah kata, kami mohon maaf, dan kepada Allah kami mohon ampun, karena kesempurnaan hanya milik Allah. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.